Deva nih tentang film ini, gimana bisa perankan jadi si Sarah dan ini karakternya. Iya, film Until Tomorrow ya kurang lebih seperti yang saya bilang tadi gitu. Mungkin sebagian dari teman-teman ngelihat trailernya terus sudah punya tembakannya gitu bahwa kita tahu nih filmnya akan kemana berujung. Tapi kan kita mau lihat bagaimana kedua manusia ini berjuang kan. Nah sebenarnya itu sih yang pengen dihadirkan gitu. Dan ini juga jadi salah satu apa ya. Tadinya pas saya ditawari gitu film Until Tomorrow, saya pas lihat kayak aduh sedih banget gitu. Mampu nggak ya saya untuk ngambil film seperti ini gitu, karena ini film pas begitu baca skripnya patah hati banget gitu. Tapi pada akhirnya kita coba cari sisi berbeda, kita coba cari perspektif lain. Ternyata yang saya temukan adalah ketika saya baca skripnya lagi berulang kali adalah yaitu tentang perjuangan apapun kondisinya. Ketika kita sudah memilih untuk hidup bersama seseorang gitu, ya berjuang sampai benar-benar akhirnya semesta bilang oke, waktunya udah selesai. Jadi tentang perjuangan sih, dan di film ini juga tidak melulu seperti yang kita lihat di trailer bahwa ini sedih-sedih mulu gitu. Enggak ya, mereka juga punya fase bahagianya gitu. Nah semuanya tuh berjalan layaknya kehidupan aja ya. Mereka dari kebahagiaan apa segala macam, mereka yakin bahwa mereka akan menikah, menghabiskan waktunya sama-sama, maut akan menjemput mereka berdua dalam waktu yang sama. Ternyata di tengah-tengah keyakinan itu ada kabar yang tentunya membuat mereka sedih dan akhirnya mengubah karakter mereka, tapi tentunya bikin perjuangan mereka makin solid gitu. Mungkin ini aku tambahin sedikit sih, selain ini kita mau ngomongin tentang perjuangan juga dan romansnya si Haka sama Sarah, yang mau kita sampaikan juga adalah buat reminder aja sih buat kita untuk lebih menghargai waktu bersama orang yang dicintai. Karena kan kita nggak tahu mereka akan pisah kapan gitu kan. Karena maksudnya kayak simpel, kadang-kadang kita suka take it for granted for everything, mau dari waktu, mau dari manusia, mau dari hal-hal kecil. Jadi aku berharap film ini tuh bisa mengingatkan kita semua untuk itu lebih menghargai dan karena dengan kita punya waktu sehari aja sama orang yang kita cintai itu kayak menurut aku tuh anugerah gitu. Itu yang disampaikan juga di film ini. Ada kesulitan nggak sih perankan Sarah itu? Kalau kesulitan sih yang tadi aku sempat sampaikan juga, karena kan ngebawain karakter Sarah itu nggak bisa sembarangan. Karena ini kan terinspirasi diangkat dari kisah nyata. Jadi gimana caranya emang steril mungkin, karena kan Sarah itu kan mewakili perasaan dan kejadian yang nyata. Makanya kan aku sampai yang diskusi sama survivor cancer di luar sana gitu yang aku nanya gimana tentang perasaan mereka, keluhan mereka dan apa yang mau disampaikan. Gimana strugglingnya waktu kemo-kemo gitu kan, dan ternyata yang aku dapatkan adalah bahwa mereka tuh sangat semangat sekali gitu, kayak mereka fighting spirit itu sangat tinggi banget. Dan makanya tadi aku sampaikan tadi juga itu yang menjadi acuan buat karakter Sarah agar hidup lah, maksudnya kayak itu acuan buat menghidupi karakternya Sarah, betapa tegarnya dia berjuang melawan penyakit yang sakit banget itu. Sarah tadi deklarasi dia itu pernah dikasih dengan masalah nggak sih, sosok sama itu seperti apa? Aku pribadi sebenarnya agak belum pernah, karena kan aku lebih concern memang tentang gimana sih menjadi survivor yang sering sendiri. Tapi Deva takut dicap sebagai spesialis drama kita. Iya, spesialis drama kita. Enggak, ini film pertama mbak. Nggak masuk drama. Ya drama mulu emang. Dicap sih enggak ya, cuman nggak bisa dipungkiri stereotyping itu terjadi bukan hanya pada pemain-pemain film Indonesia, tapi kan terjadi di dunia gitu. Betapa kita ngecap Tom Cruise hanya main film blockbuster, film anti Academy Award gitu misalnya gitu ya, yang penting duitnya banyak gitu. Cap-cap kayak gitu pasti ada sih, tapi kalau saya sih sebenarnya panggilan utamanya adalah skripnya. Kalau emang saya suka, saya sih nggak ngebeda-bedain genre ya, nggak ngebeda-bedain genre, terus juga temanya, terus juga semangat atau spirit yang mau dibawa sama filmnya itu apa gitu. Saya nggak ngebeda-bedain, yang penting skripnya harus ini dulu, harus manggil dulu. Kalau misalnya saya baca, ada beberapa momen memang ya kalau jujur-jujuran nggak semua tawaran yang masuk
saya ambil. Kenapa? Karena gitu, kadang-kadang ada momen dimana ketika kita baca skripnya kita nggak bisa relate pertama, terus kemudian yang kedua kayak ngerasa bahwa untuk menghidupkan karakter ini dibutuhkan terlalu banyak hal-hal yang sifatnya tidak organik, sementara kita pengen ngadirin sesuatu yang believable, harus organik gitu. Nah, ketika baca skripnya Until Tomorrow, karena draftnya udah banyak, kita tuh terima skrip itu draft berapa kan? Tadi kan katanya udah sampai 78. Kita tuh pemain terima itu udah di level draft 3-4, yang mana sebenarnya udah sama produser dan penulis tuh udah dibikin sebagus mungkin. Jadi pas kita terima itu tinggal minor ini doang, revisi doang gitu. Jadi itu sih kalau masalah dicap sih ya saya sih nggak keberatan sih kalau misalnya pada akhirnya ada stereotyping itu, tapi pada akhirnya yang lebih penting buat saya adalah orang-orang bisa menikmati filmnya dan bisa believe sama karakter yang saya bawain. Oke, 3 bulan menjalani. Oke.